Hikmah yang pertama, bahwasanya kita menyadari akhirnya kita saat ini benar-benar dalam kondisi akhir zaman, di mana di akhir zaman itu sudah dijelaskan bahwasanya nantinya akan bermunculan begitu banyak golongan-golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinkronisasi dan harmoni diri dan harmoni semesta. Ketemu lagi dengan saya Bung Tommy dari channel Tersul. Pada kesempatan kali ini, di momen yang sedang berbahagia ini bagi seluruh umat muslim yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia, masih dalam bulan Syawal, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, sahabat Tersul, di sini saya ingin sedikit membahas fenomena yang berkaitan dengan Idul Fitri ini juga yang sangat menarik perhatian publik dan masyarakat Indonesia. Ya, benar, itu masalah Pondok Pesantren Al Zaitun, di mana Pondok Pesantren Al Zaitun ini kemarin dihebohkan dan membuat heboh kita semua melalui siaran video sholat Idul Fitrinya, di mana sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun ini, dia memiliki saf yang terpisah-terpisah, kemudian dia mencampur antara makmum laki-laki dan makmum perempuan. Di Indonesia itu kita tidak ada yang menjalankan sholat Idul Fitri seperti itu, dan akhirnya ini jadi sangat ramai. Ini jadi pembicaraan publik dan pembicaraan nasional. Ada beberapa fakta yang sebenarnya mungkin kawan-kawan juga sudah tahu. Yang pertama terkait masalah pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun ini sendiri, di mana kita tahu bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun ini didirikan oleh salah seorang alumni pondok pesantren yang besar dan sudah lama ada di Indonesia. Nah, tetapi kita mengetahui juga bahwa pondok pesantren lulusan pendiri Al Zaitun ini itu tidak memiliki aliran seperti yang dia jalankan saat ini. Yang kedua, pondok pesantren Al Zaitun ini didirikan pada tahun 1996 dan diresmikan oleh Presiden RI waktu itu kalau tidak salah B.J. Habibie. Dan pondok pesantren Al Zaitun ini merupakan pondok pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Kalau tidak salah luasnya itu 12.000 hektar. Fakta yang selanjutnya, Pondok Pesantren Al Zaitun ini dia bisa memberikan swadaya pangan. Nah, bahkan salah seorang pejabat publik dia sempat memberikan apresiasi ke Pondok Pesantren Al Zaitun karena berhasil memberikan swadaya pangan, padahal di lingkungannya waktu itu sedang kondisi paceklik. Nah, dari beberapa info-info itu tadi, kemudian ada klarifikasi dari pihak MUI yang ada di sekitar sana. Pihak MUI meminta klarifikasi dari pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Dan dari hasil klarifikasi ini, ada beberapa fakta menarik yang akhirnya kita dapatkan juga. Yang pertama, statement yang menyatakan bahwasanya alirannya merupakan aliran Soekarno. Jadi ketika dia salaman dengan Soekarno, itu dia langsung mendapatkan transfer keilmuan. Kemudian yang kedua, dari hasil klarifikasi ini menyatakan bahwa ketika makmum perempuan dicampur dengan makmum laki-laki itu tidak ada masalah karena sholatnya tetap sah. Cuma hukumnya makruh, dan makruh itu kan hal yang abu-abu. Yang ketiga, statement yang menyatakan bahwa nantinya akan ada santri atau perempuan yang menjadi seorang pengisi di khutbah. Analisa dari beberapa statement yang sudah saya jelaskan tadi itu, dari saya pribadi maupun dari kawan-kawan yang selalu menyebutkan bahwa ini ada sesuatu yang salah, karena sesuai dengan pemahaman agama yang saya ketahui bahwasanya kita hanya mengenal 4 mazhab itu tadi, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, dan kita tidak pernah mendengar ada yang namanya mazhab Soekarno atau Soekarnois. Bahkan tadi ketika dia bersalaman pun dia bisa langsung mendapatkan keilmuan dari Soekarno itu tadi. Apakah memang benar ketika bersalaman seseorang itu bisa langsung mendapatkan wawasan keilmuan atau hanya sebatas fantasinya saja? Nah, di sini ini merupakan hal yang salah menurut saya pribadi, karena tidak ada yang namanya mazhab Soekarno. Kemudian yang kedua, masalah sholat yang dipisah-pisah atau berjarak. Kalau bicaranya ini terkait masalah COVID-19,
Kita rasa untuk Indonesia saat ini sudah dicabut larangan untuk kita berjaga jarak, karena sholat di masjid-masjid lain pun itu sudah kondisi rapat-rapat, dan bahkan kita mendapatkan foto setelah mereka sholat mereka makan-makan dan berdekatan. Nah, artinya bukan masalah mereka menjaga jarak karena terkait masalah COVID-19, tetapi ada sesuatu yang salah di sini, karena kita tahu bahwa sebaik-baiknya sholat itu adalah ketika dia memiliki saf yang rapat. Kemudian yang ketiga, masalah makmum perempuan itu tadi. Walaupun ada statement menyatakan bahwa itu sholatnya tidak sah berdasarkan statementnya tadi, kalau menurut pemahaman saya itu tidak benar atau itu tidak sah, karena kita mengikuti ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya sholat antara makmum lelaki dan makmum perempuan itu terpisah. Kalaupun toh dia dibuat sejajar, ada di beberapa musola ataupun masjid di kampung-kampung yang saya ketahui, ketika dia sejajar itu pun dipisah oleh sutra atau pembatas. Kalau ada statement menyatakan memang perempuan najis, ini bukan masalah najis atau tidak najis, tetapi masalah kita mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang terakhir tadi, yang masalah khutbah itu akan diisi oleh perempuan. Nah, ini nyeleneh dan aneh lagi gitu. Karena kita tahu yang ngisi itu makmum itu laki-laki gitu. Jadi bukan masalah mindset kita tidak terbuka, kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Karena ketika kita menyatakan apakah perempuan itu najis, berarti kita menyatakan bahwa ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah selama ini itu salah. Karena Rasulullah dia memisah antara laki dan perempuan. Nah, itu hasil dari analisa yang sudah saya pribadi maupun kawan-kawan analisa. Hikmah yang pertama, bahwasanya kita menyadari akhirnya kita saat ini benar-benar dalam kondisi akhir zaman, di mana di akhir zaman itu sudah dijelaskan bahwasanya nantinya akan bermunculan begitu banyak golongan-golongan. Dan di sini akhirnya ketika kita sudah tahu bahwa kita di kondisi akhir zaman dan bahkan akan banyak bermunculan golongan-golongan dan ajaran-ajaran baru terkait masalah Islam, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus benar-benar menambah wawasan kita terkait masalah agama. Kita harus belajar, dan akhirnya kita di sini penting untuk mencari guru yang baik dan benar, guru yang mengikuti ajaran sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita harus benar-benar memiliki mursyid atau guru yang memang bersanad sampai dengan Rasulullah SAW. Karena ketika kita memiliki guru atau mursyid yang bersanad sampai dengan Rasulullah SAW, artinya ada yang mempertanggungjawabkan keilmuan itu nanti. Karena kita tahu bahwasanya yang memberikan syafaat itu guru pun bisa memberikan syafaat ketika memang kita diakui kita muridnya. Di sini mari kawan-kawan sahabat Rasul semua, kita perdalam lagi, kita perkaya lagi wawasan dan keilmuan agama kita, supaya kita tidak terjebak, supaya kita tidak ikut-ikutan ajaran-ajaran baru yang menurut kita itu tidak baik dan tidak benar. Sekian pembahasan kami semua terkait masalah fenomena yang saat ini sedang ramai di dunia maya, di jagat per-YouTubean dan lain sebagainya terkait masalah fenomena pondok pesantren Al Zaitun. Tetapi ada satu hal positif yang bisa kita ambil, bahwasanya pondok pesantren ini dia bisa menciptakan swadaya pangan, karena dia bisa mandiri, dia memiliki kalau tidak salah lahan pertanian dan lain sebagainya, yang itu akhirnya bisa mencukupi kehidupannya. Tetapi yang menarik, ternyata dia mendapatkan bantuan juga dari Kemenak RI, kalau tidak salah 1 tahun itu 1 miliar rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinkronisasi dan harmoni diri semesta.